Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi karena banyak teman-teman yang bertanya terkait asesmen nasional ya, prosedurnya bagaimana, mungkin banyak sekolah yang baru mengikuti atau proktor baru ya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur atau urutan pekerjaan kita satuan pendidikan dari awal sampai dengan selesai proses simulasi ya. Kita jelaskan dalam bentuk presentasi ya teman-teman ya. Untuk prosedurnya nanti step by stepnya ada tetap ya. Simulasi ANBK 2021 by Ngapakpedia. Nah, pertama ya, yang melaksanakan simulasi ANBK ini adalah khusus untuk yang melaksanakan dengan mode pelaksanaannya itu yang mandiri atau mandiri dan ditumpangi. Jadi kalau untuk sekolah yang menumpang itu tidak perlu melaksanakan simulasi begitu ya. Ini khusus untuk yang melaksanakan secara mandiri atau mandiri dan ditumpangi. Seperti sekolah saya itu sudah mandiri juga siap ditumpangi sekolah lain begitu ya. Kemudian dua mode pelaksanaannya yaitu full daring atau full online. Jadi nanti ada komputer proktornya online sendiri, komputer klien atau komputer yang dilaksanakan oleh siswa untuk mengerjakan soal-soal juga secara online sendiri begitu ya. Dan semi daring itu yang nanti yang online cukup servernya saja. Bedanya adalah ya tentunya di kualitas jaringan ya. Kalau full daring kualitas jaringan harus super duper bagus tapi peralatannya cukup sedikit. Kalau semi daring dia butuh LAN, butuh hub dan tapi keringanannya yaitu jika jaringannya tidak terlalu kuat maka ini yang opsi yang paling bagus untuk dipilih yaitu semi daring ya. Seperti itu ya. Dan pemilihan daring atau full daringnya itu batasnya tanggal 15 Agustus, informasinya seperti itu ya. Oke. Kemudian jadwal simulasi ANBK. Di sini banyak simpang siur ya yang teman-teman sampaikan di grup operator dan lain-lain, tapi di sini di web ANBK-nya sudah secara resmi disampaikan tanggal 12 Agustus kemarin, yaitu periodenya yaitu ada dua periode. Periode pertama tanggal 23 sampai tanggal 26 Agustus 2021. Kemudian periode kedua tanggal 30 Agustus sampai 2 September 2021 ya. Simulasi ini diikuti oleh satuan pendidikan dari SD sampai SMK dan sederajat ya. Di sini ditegaskan lagi di poin 3, simulasi hanya untuk satuan pendidikan yang berstatus mandiri dan mandiri yang ditumpangi, begitu ya. Kemudian penetapan status mode pelaksanaannya adalah maksimal tanggal 15 Agustus pukul 20. Kemudian tambahan lagi, satuan pendidikan memilih 1 hari, berarti silakan teman-teman pilih jadwalnya di web ANBK sudah bisa ya. Jadi kita hanya melaksanakan 1 hari, namanya saja simulasi. Jadi kita silakan menentukan mau ikut di periode mana dan tanggal berapa. Pemilihan jadwalnya itu sampai dengan tanggal 21 Agustus ya. Jadi sebelum tanggal 21 Agustus jam 1 siang, teman-teman harus sudah menentukan mau ikut tanggal berapa begitu ya. Simulasi ini wajib, jadi bagi yang melaksanakan secara mandiri ikuti ya teman-teman ya. Kemudian siswanya gimana? Siswanya bisa mengikuti tapi tidak wajib. Jadi kalau mau siswanya mengerjakan ya silakan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Mungkin ini hanya mengetes prosedurnya berjalan lancar atau tidak begitu teman-teman ya. Karena ini baru pertama kali ada simulasi asesmen nasional, setahu saya seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke persiapannya apa saja ya. Persiapannya tentu satu buah CPU server ya, bukan laptop ya, harus bentuk CPU, harus bentuk komputer yang bukan laptop intinya, dan beberapa klien karena ya klien ini yang dipakai untuk siswa ya untuk mengerjakan soal-soal AN-nya nanti ya. Kemudian beserta keperluan instalasi jaringan seperti kabel LAN dan hub. Jika tidak tahu kabel LAN atau hub, lebih baik teman-teman hubungi teknisi ya, banyak services komputer. Kalau tidak tahu suruh rangkaikan saja lab komputernya daripada nanti teman-teman salah malah nambah repot begitu ya.
Kemudian tentunya persiapan berikutnya adalah user login web ANBK ya. Jika tidak tahu tanyakan koordinator kabupatennya. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Username itu biasanya terdiri dari jenjang ya, ditambah provinsi, ditambah kabupaten kota, ditambah kode sekolah. Kemudian untuk passwordnya ada ANBK ditambah provinsi, ditambah kabupaten kota, ditambah kode sekolah, ditambah jenjang, ditambah tanda bintang. Ini bisa saja berbeda-beda tiap kabupaten ya. Di sini ini saya contohkan yang Kabupaten Banyumas. Nah, kemudian untuk jenjang SD kodenya seperti ini. Ya, SD itu D, P untuk SMP, U untuk SMA, K untuk SMK, dan X untuk kesetaraan. Kemudian Q adalah untuk sekolah khusus ya. Kode sekolahnya itu terdiri dari 4 digit. Kalau kalian taunya misalnya 271, berarti di depannya ditambahin 0, jadi 0271 begitu ya. Itu jadi kode sekolahnya harus 4 digit. Contohnya seperti ini, K yaitu kode sekolah untuk SMK, 03 untuk itu Provinsi Jawa Tengah, 07 itu Kabupaten Banyumas, lalu XXXX-nya adalah kode sekolah masing-masing di SMK di Kabupaten Banyumas. Lalu passwordnya bagaimana? Passwordnya ya sesuai petunjuk di atas ya. ANBK 03 07 lalu kode sekolah, kemudian ditambah jenjang, diakhiri tanda bintang begitu ya. Dan kalian nanti setelah login wajib ganti password ya. Jangan dibiarkan passwordnya bawaan seperti ini, harus diganti begitu ya. Oke, next, kalau sudah persiapan alat dan user, kita silakan login ke web ANBK ya. Untuk login web ANBK ini apa saja yang kita lakukan, yaitu setting data sekolah, di mana kita harus mengisi identitas proktor dan teknisi. Videonya sudah ada tentunya ya, untuk cara login web ANBK itu sudah dibuat untuk mengisi identitas proktor dan teknisi. Kemudian isi komputer proktor, ini ada di video waktu saya membuat tutorial memilih jadwal simulasi ya. Nah, kemudian di web ANBK ini juga kita memilih jadwal simulasi. Kemarin saya sudah sempat buat videonya, tinggal cek saja di Ngapakpedia ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal mendownload keperluan ANBK. Apa saja sih keperluan ANBK ya? Jadi ada aplikasi-aplikasinya teman-teman ya, atau software-software yang harus kalian download. Ini buat proktor-proktor baru ya, terutama yang dari SD yang mau melaksanakan mandiri ya bisa-bisa saja. Ini silakan teman-teman download dari drive. Sebenarnya saya mau upload ke drive Ngapakpedia ya, tapi kualitas jaringan saya tidak bagus, jadi saya dikirimi drive dari koordinator kabupaten saya ya. Silakan di download saja teman-teman, itu sama saja ya. Tapi kalau teman-teman kesulitan mendownload, itu baiknya sebelum mendownload matikan antivirus ya, karena bisa saja terbaca antivirus begitu ya. Karena ukurannya berapa? Ukurannya sekitar 25 GB teman-teman ya. Jika berat maka disarankan meminta saja ke teman operator di satu kabupaten. 25 GB kalian download ya. Kalau jaringannya bagus sih silakan saja ya. Kalau jaringannya empot-empotan buat sinkron aja susah ya, mending minta ke koordinator kabupaten begitu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya itu untuk semi online, dan full online mungkin ada beberapa perbedaan ya keperluan bahan ANBK ya. Karena mungkin untuk yang full online berbeda sedikit dengan yang semi online. Untuk perbedaannya apa saya juga masih belum tahu persis nanti yang dipakai yang mana begitu ya. Karena prosedurnya benar-benar saya baru ada yang tes secara full online. Ini setahu saya baru kali ini. Kalau dulu kan semi online begitu ya. Oke, next. Kemudian proses setting server. Jadi ketika kalian sudah mendapat bahan-bahan ANBK-nya, tentunya kita harus menyeting ya, setting jaringan, setting IP client dan server. Ini full online mungkin tidak perlu ya untuk setting IP client, karena kan nanti dia terkoneksi jaringan sendiri. Tapi yang penting bisa koneksi internet full speed. Itu kalau yang full online. Kalau yang semi online itu wajib setting jaringan, setting IP client dan server gitu teman-teman ya. Karena kita akan dari kliennya mengambil data dari komputer utama itu. Komputer server itu ya komputer proktor ya maksudnya ya, mau teman-teman tidak tahu. Karena kan nanti pasti banyak yang nanya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah proses instalasi keperluan ANBK. Nanti
di dalam instalasinya itu ada instalasi VirtualBox ya. Kemudian ada instalasi Exambro Admin, ini yang di komputer Proctor atau komputer server ngomongnya. Kemudian ada juga instalasi Exam Browser Client. Ini kalau yang semi online sepertinya harus install ini. Tidak tahu kalau yang full online apakah sama install ini juga atau tidak. Nanti kita ikuti petunjuknya. Pasti ada di web ANBK ya. Makanya teman-teman rajin buka web ANBK. Kemudian instalasi VHD. Nah, sebelum instalasi VHD, saya sarankan adalah teman-teman wajib punya satu VHD fresh. VHD itu apa? VHD itu ya pokoknya namanya VHD lah. Saya sulit menjelaskan ya teman-teman ya secara awamnya karena saya menganggapnya kalian tidak tahu apa-apa nih, semua operator tidak tahu apa-apa. Jadi saya anggapannya saya mau menjelaskan secara awam itu sulit. Intinya VHD itu adalah untuk proses nanti kita menyimpan data-datanya soal-soal tes lah ibaratnya seperti itu ya. Nah VHD-nya itu sekitar 21, sekian giga teman-teman, lumayan besar. Jadi saya sarankan kalian harus punya dua. Yang satu itu yang fresh, yang nanti tidak diapa-apakan, yang kalau VHD utamanya rusak kalian tinggal copy lagi, rusak lagi, copy lagi gitu. Kenapa bisa rusak? Ya bisa kalau salah setting VHD-nya bisa rusak. Nah kalau VHD-nya rusak kalian harus download lagi, repot. Jadi saran saya adalah kalian harus mengcopy dua ya, harus punya dua VHD begitu ya. Nanti saya tunjukkan aplikasi-aplikasi atau bahan-bahannya ada, nanti saya lihat pertunjukan di akhir video ya. Nah itu saja. Kemudian pelaksanaan ANBK-nya simulasi teman-teman perlu pahami ya, ini baru simulasi, jadi biasanya ada error yang sengaja dibuat oleh pusat ya. Tetapi tetap tenang saja, kerjakan sesuai petunjuknya, rajin-rajin cari info di grup dan di web ANBK. Kalau tidak tahu jangan pakai kira-kira, lebih baik tanya, tidak masalah, namanya simulasi, kita praktekkan apa yang kita tahu, kalau tidak tahu kita tanyakan, kalau ada yang salah nanti kita cari tahu solusinya, agar nanti pas pelaksanaan itu bisa sudah paham, kalau mendapati kendala apa yang harus kalian lakukan itu sudah paham, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu proses prosedur pelaksanaan ANBK, simulasi ANBK dari awal sampai ending. Jadi prosedurnya itu yang kita lakukan. Nanti biasanya proses yang cukup lama adalah di bagian setting IP dan instalasi VHD, itu yang harus hati-hati banget. Nanti tentunya di Ngapakpedia akan dibuatkan tutorialnya ya. Oke, karena saya tadi janji mau menampilkan bentuk-bentuk bahan-bahannya ya. Di sini bahan-bahan ANBK itu ini ada Chrome, ini adalah browser ya. Nah ini Exambro Admin, ini yang untuk men-setting nanti untuk membuka ini VHD ya. Kemudian ada Exam Browser, ini yang untuk di klien komputer yang dipakai siswa ya. Kemudian ini yang VHD yang saya sampaikan tadi yang ukurannya 21,5 giga. Ya ini yang kalian silakan download. Kemudian ini VirtualBox, ini extensionnya ya. Ini VirtualBox-nya yang kalian install yang ini. Ini yang nanti kita bukanya itu dari sini teman-teman ya. Kita melaksanakan prosesnya itu dari VirtualBox ini. Nanti kita buka VirtualBox, kemudian ya pokoknya prosedurnya nanti ada ya di video lain ya. Di sini saya hanya menunjukkan proses dari awal sampai akhir itu apa sih yang kita lakukan di proses ANBK ini begitu ya. Jadi ini pengalaman berdasarkan itu ya teman-teman, waktu kita tes dulu UNBK tahun lalu banget lah ya, 2 tahun yang lalu ya, waktu kita melaksanakan UNBK. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saran saya untuk bahan-bahan ini kalau kesulitan download mending minta ke operator yang satu kabupaten atau koordinator di tempat kalian. Begitu ya teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga yang belum subscribe agar subscribe channel Ngapakpedia. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.